Jangan kecam mereka yang baling telur di kedutaan Malaysia. Kerana itu, tapi kita di kedutaan Indonesia cukup turunkan bendera lambang Pancasila, bawa ke rumah Tunku Abdul Rahman. Tunku, pijak bendera ni. Saat itu, Tunku ingin mengajar kita, carilah kedamaian. Kalian marah pendatang asing tanpa izin menceroboh perairan kami lalu terkorban. Itu cara kalian. Sedih, nangis ngeliat berita ini. Kalian demo tuh bodoh, tau gak bodoh? Kalian demo di depan kedutaan negara Malaysia yang ada di Jakarta buat kasus yang sedang dalam penyelidikan. Tapi cara kalian demo ini bikin malu. Hai, selamat pagi, good morning semuanya. Apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dipermudahkan, dilancarkan segala urusannya. Oke, nah beberapa hari ini Sari tak buat video ya, disebabkan ya kalian sudah tahu Sari Raya ya, Chinese New Year. Oke teman-teman, tapi sehari ada juga lah lihat-lihat media sosial ya, berita-berita, ada case viral juga ini ya. Ini antara Malaysia dan juga Indonesia. Sini ada case tembak Tanjung Ru, oke, di Selangor ya, di Malaysia. Nah, yang terlibat warga negara Indonesia, 5 orang, 4 luka, 1 tewas. Oke, nah di sini ada terjadi pro dan kontra ya. Ada juga ramai netizen ataupun ahli-ahli politik di Indonesia itu merasa tak puas hati, kenapa harus ditembak, dan banyak lagi ya Sari lihat ya pertanyaan-pertanyaan daripada mereka ya teman-teman. Oke, nah sampai baling telur di kedutaan Malaysia di Jakarta. Ini yang melampau Sari lihat ya. Lagi selesai penyidikan sudah main lempar-lempar telur, terus menghakimi tanpa tahu duduk persoalannya, tanpa tahu kejadian sebenarnya. Kita ini hanya melihat di media sosial daripada berita ya. Orang-orang itu pun sekarang sedang di soal siasat lagi, belum lagi siap, finalnya sudah bergerak. Wah, sampai melempar telur. Oke teman-teman, tanpa lama-lama lagi, sebelum kita bahas, kita tonton dulu ada pemuda daripada Malaysia. Nah, dia buka suara tentang hal ini. Saudara, jangan kecam mereka yang baling telur di kedutaan Malaysia. Kerana itulah semangat rakyat Indonesia. Dulu pun kita ada panjat kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Kenapa? Kerana maruah kita pada saat itu telah diinjak-injak. Saat itu kedutaan Malaya yang berada di Jakarta, Medan telah dipijak, dibakar. Tapi kita di kedutaan Indonesia cukup turunkan bendera lambang Pancasila, bawa ke rumah Tunku Abdul Rahman. Agak merinding sikit pijak ya bendera ni. Tunku menangis kecewa dengan tindakan kita. Tunku angkat bendera lambang Pancasila Indonesia, gantung letak di tempat yang tinggi. Kerana saat itu Tunku ingin mengajar kita, carilah kedamaian. Kalian marah pendatang asing tanpa izin menceroboh perairan kami lalu terkorban. Itu cara kalian. Kerana itu saya cakap tak perlu kecam. Cara kami pula mencari kedamaian. 2017, 2018, 3 rakyat Malaysia ditembak di Indonesia kerana mengedar darah. Kami tak tunjuk perasaan kerana kami tahu tindakan mereka itu salah. Tapi 2011, pelajar Malaysia dibunuh ketika cuba mempertahankan diri ketika dirompak. Kami tuntut keadilan, tapi bukan dengan kekerasan. Kami serahkan kepada pihak berkuasa kalian untuk lakukan siasatan. Sehingga hari ini Malaysia tak mahu kekerasan. Dalam novel yang saya tulis pun tentang pasangan cinta antara Malaysia dan Indonesia pun untuk mencari kedamaian. Oleh itu Malaysia dan Indonesia, ayo tutup sengketa. Oke teman-teman, nah itu tadi tanggapan salah seorang pemuda Malaysia ya, yang membahasnya cukup sangat bijak ya teman-teman. Oke, nah itu tadi ada beberapa contoh yang diberikannya. Orang-orang Malaysia pun ketika membuat kesalahan di Indonesia ataupun di luar negara lainnya, tadi katanya contohnya orang-orang Malaysia yang melakukan kesalahan ya di negara tersebut ya diadili sesuai undang-undang negara yang dia membuat kesalahan gitu ya. Peristiwa terjadinya penembakan 5 warga negara Indonesia oleh maritim Malaysia ya. Banyak yang tak boleh terima benda tu ya, banyak tak nak
tahu apa penyebabnya ya. Yang mereka tahu itu satu pelanggaran HAM ya. Itu satu tindakan tak berperi kemanusiaan ya. Pernah terfikir tak oleh orang-orang di Indonesia sana ya, terutama pejabat-pejabat petinggi-petingginya ya, bagaimana ya rakyat Indonesia dalam negara Malaysia ini ya melakukan aktiviti-aktiviti yang banyak kadang-kadang melanggar undang-undang dalam negara Malaysia nih ya. Berapa ramai rakyat Indonesia yang menjadi ilegal di dalam negara Malaysia ini ya. Bahkan kerajaan Malaysia dah memberi pengampunan. Setiap tahun aku rasa ada je program-program ya, baru yang saja, diberikan oleh kerajaan Malaysia ini. Sudah lagi. Tapi di saat terjadi seperti ini ya, coba pernah pikir tak berapa ramai tekong-tekong Indonesia yang memulangkan rakyat Indonesia yang kosong di perairan Malaysia, ditangkap. Banyak juga yang digagalkan. Pernah ditembak tak? Tak pernah. Betul. Ya? Kalau baru macam ini kali. itu. Sebab apa? Ini kali Karena ya. melawan. Dia orang dulu yang menyerang, melanggarkan botnya di malam hari itu. Pikir ke situ. Betul. Oke, terkadang ya berita-berita daripada media sosial, apalagi daripada Indonesia, Sari lihat ya, yang sisi negatif Malaysia yang paling mereka tonjolkan. Sedangkan kalau macam kes-kes banyak datang orang-orang Indonesia ke Malaysia secara ilegal, ataupun kes-kes orang Indonesia membuat kejahatan ataupun jenayah di Malaysia itu kurang di-up ya. Jadi orang fikir ya cuma Malaysia saja yang salah, orang kita sendiri tak ada salahnya. Jadi terkadang berita inilah ya, saya pun menyalahkan berita. Sari ada lihat beberapa tajuk video ya daripada pembawa acara yang ada di sana, itu seakan-akan ya menyudutkan Malaysia gitu ya. Padahal belum tahu kisah sebenarnya, belum lagi siap siasatan, sudah menduga-duga. Itu yang sangat disayangkan. Jadi netizen-netizen kita yang mungkin hanya melihat tajuk, judul, tak menonton videonya, ataupun yang IQ-nya itu yang gitu-gitu ya, yang jadi berpikir yalah memang Malaysia ini kan, padahal kan gitu. Oke, kita lanjut videonya dulu ya. Dari semalam sedih, nangis ngeliat berita ini. Kalian demo tuh bodoh, tau gak bodoh? Kalian demo di depan kedutaan negara Malaysia yang ada di Jakarta buat kasus yang sedang dalam penyelidikan. Tapi cara kalian demo ini bikin malu. Pakai acara lempar-lempar telur. Betul lah itu, bikin Kak. kotor kedutaan negara orang. Kalian tahu nggak, staf kebersihan yang kerja di kedutaan negara orang yang ada di Indonesia itu warga negara Indonesia. Secara nggak langsung kalian ini menyusahkan sesama warga negara, nambah-nambahin kerjaan. Bersihin tuh bekas lemparan telur kalian. Ya, mungkin kalian lagi nyari keadilan buat warga negara Indonesia yang jadi korban. Tapi kalian juga perlu ingat, warga negara Indonesia yang jadi korban itu keluar dari negara Malaysia secara ilegal, nggak ikut prosedur. Wajar pemerintah sana punya tindakan, petugas keamanan sana punya tindakan. Bagus kalian nih belain gue warga negara Indonesia juga kena tipu sama warga negara Malaysia, dibuat blacklist, nggak boleh masuk negara Malaysia. Kenapa Padahal itu? gue masuk keluar negara Malaysia selalu ikut prosedur. Selama di negara Malaysia nih, duduk di negara Malaysia, kenapa kena blacklist gue ya? nggak pernah ngelanggar undang-undang. Tapi tiba-tiba di blacklist, nggak boleh masuk sama orang yang punya kuasa tuh entah siapa. Tak mungkin kan? Bantuin gue cari keadilan, tapi nggak usah pakai lempar-lempar telur ya. Soalnya masih banyak orang yang susah nggak bisa makan. Bagus tuh telur kita kasih ke orang-orang susah yang nggak Betul bisa itu, makan. betul. Teman-teman, ini disebabkan ada oknum katanya ya di Indonesia sana itu melempari kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta. Nah, ini memang Sari pun lihatnya agak memalukan juga ya. Agak sedih rasanya
sampai begitunya, belum lagi tahu titik persoalannya. Bukan pasal orang ilegal yang kena tembak. Itu ya yang dikabarkan ya, yang diduga itu katanya karena ada perlawanan di pihak maritim ataupun APMM Malaysia itu. Jadi melepaskan tembakan atau APMM itu tidak suka-suka mereka mengeluarkan tembakan ya teman-teman. Bukan disebabkan mereka orang ilegal jadi kena dor, bukan. Ini kalian pikir logika saja ya, daripada 5 mereka yang keluar, yang di dalam boot itu hanya 1 yang tertembak ya. Hanya 1 yang tertembak. Kalau mereka niat mau mendorkan, kenapa tak dor sampai 5 kali? Dan banyak lagi orang-orang kita itu orang ilegal. Kalau macam mereka seperti apa yang kalian pikirkan, tidak ada HAM lah katanya, HAM. Saya ada baca beberapa komentar itu ya, katanya Malaysia tak ada hak asasi manusia, HAM macam itu. Kalau ada seperti itu, mereka-mereka yang ilegal itu berjuta ya, sudah kena dor semua. Tapi ini hanya 1, itu pun disebabkannya. Nah, katanya juga karena mereka melawan dulu. Jadi kabarkan mereka menyerang dahulu. Tapi apapun yang terjadi, tunggu siasatan. Tunggu apa ya kalau di Indonesia, pemeriksaan lah ya. Dalam hal ini kita mendesak pemerintah Indonesia untuk segera bersikap dan mengambil tindakan. Itulah masuk Malaysia secara haram, keluar pun secara haram. Bukankah pemerintah Malaysia sudah menyiapkan kompon, bayar kompon Betul, 500 sudah boleh pulang aman, beli tiket 400 kira 1.000 aman balik. Nah, ini masuk secara haram, keluar secara haram, keluar pun tengah malam, pagi-pagi buta. Pukul 3 kan? Nah, mesti dicurigai, dikira penyelundup, dikira pembawa dada, diberhentikan, tidak mau berhenti, dah kena dor, baru viral. Salam anak Jawa bos, anak rantau Malaysian bos. Abang-abang ini adalah salah satu anak rantau Malaysia ya. Tadi dikatakannya memang Sari lihat apa tuh artike ya. Itu program sudah macam program pemutihan lah ya, untuk orang-orang ilegal boleh balik ke negara asal itu dengan murah. Macam 500 ringgit saja tahu, sudah boleh balik. Tapi tetap juga memilih jalan-jalan ya seperti itu ya kan, jalan-jalan tikus. Sudah dikasih kemudahan, sudah diberikan kemudahan, tapi tetap saja degil ya, bandal. Otoritas Malaysia mengungkapkan bahwa insiden penembakan terhadap 5 WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor terjadi sebab dugaan serangan dari kapal yang ditumpangi WNI terhadap kapal patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau bisa disebut APMM. Kita kalau masuk negara orang tanpa dokumen yang resmi atau yang sah, kita yang salah. 150 pekerja migran Indonesia dipulangkan dari Malaysia lewat Tanjung Pinang Sri Bintangpura. Lah di Indonesia nggak ada lapangan pekerjaan, sampai kita harus masuk secara haram ke negeri orang. Korban yang masih hidup masih bisa digali informasi dan kebenarannya. Dia orang tuh masuk perairan Selangor, urusannya apa? Itu kan negeri orang ya? Dia orang nak cari kerja, Bu. Apakah Macan Asia bisa membuka lapangan pekerjaan dan menghentikan orang yang masuk haram ke Malaysia? Yo ndak tahu, kok tanya saya. Bukan perlawanan, mereka bukan pelaku kejahatan, mereka bukan pelaku tindakan kriminal. Inilah mentaliti rakyat Indonesia ya. Mereka melakukan demonstrasi di depan kedutaan besar Malaysia yang ada di Jakarta ya. Tujuan melakukan demonstrasi ini untuk apa? Memperjuangkan suara siapa kalian? Dan dia mengatakan ya, 5 orang warga negara Indonesia yang ditangkap di perairan Malaysia ya, mereka tidak melakukan kejahatan, mereka bukan melakukan tindak kriminal katanya. Aku katakan kepada kamu ya, setiap warga asing yang menceroboh negara itu ya, itu sudah melanggar hukum ya, itu sudah melakukan kejahatan besar ya. Jadi pihak penguat kuasa mereka berhak mengambil tindakan kepada penceroboh ini. Mentality ya, mentality SDM rendah itu tolong hilangkan ya.
Kamu melakukan demonstrasi di depan kedutaan besar Malaysia di Jakarta ya. Apakah kamu pikir dengan tindakan kamu ini ya tidak menjejaskan hubungan diplomatik antara dua negara? Pikir ke situ. Oke teman-teman, jadi apapun tunggu, bersabar, mohon bersabar ya. Kita dengarkan nanti apa hasilnya ya. Saya pun berpesan juga lah kepada kalian-kalian yang mendengar ini ya, khususnya yang datang menceroboh negara orang secara ilegal ya. Bekerjalah baik-baik ya, buat surat-surat izin kalian yang sah daripada PT resmi di Indonesia supaya apapun yang terjadi aman. Kalian boleh balik lalui darat ya kan, naik aeroplane boleh sampai jumpa sama saudara, jumpa sama keluarga di rumah dengan selamat kan teman. So itu aja lah ya video kali ini. Kalau kalian ada komentar lain, kalian boleh berikan komennya di ruang komen di bawah. Nanti kita lihat juga hasil siasatannya seperti apa. Kita akan bahas lagi di video yang akan datang. Oke, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Singin Kuaila. Bye bye.